Awal kejadiannya adalah ketika mama saya semasa SMA, dia berpacaran dan dia tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga menyebabkan hamil dan mama saya tidak siap. Ya, dengar-dengar cerita dari keluarga adalah saya ingin digugurkan oleh mama saya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya menjalani hidup di Surabaya mengajar itu kira-kira ya sekitar 4 tahun lah ya, 4 tahun sampai pada akhirnya saya harus mengambil pilihan, yaitu rumah om saya yang tadi membiayai saya untuk les musik dan memberikan rumahnya untuk saya tinggali, itu harus dijual rumahnya karena om saya akan pindah ke Banyuwangi. Sampai pada akhirnya saya harus menjual alat-alat itu dengan berbagai macam pertimbangan karena saya nggak ada penghasilan. Saya juga nggak mungkin minta sama oma lagi kan, karena mereka sudah terlalu banyak berkorban. Om saya juga begitu, berkorban banyak buat saya. Tapi ya mau nggak mau saya harus menjual alat-alat itu dengan segala pertimbangannya. Ternyata dibeli oleh teman saya dan teman saya itu mengambil alatnya dengan ngomongnya nanti saya transfer ya, tapi ternyata nggak ditransfer dan alat itu nggak dibayar. Jadi saya ditipu oleh teman saya sendiri. Tapi ya sudah, mau diapain gitu, nggak bisa marah juga kan. Ya udah, wong orangnya udah nggak ada, mau marah bagaimana gitu. Tapi ya akhirnya saya pulang ke Banyuwangi. Saya tuh tiba-tiba kepikiran, waduh kalau ke Jakarta bagaimana ya, kalau ke Jakarta. Tapi saya bingung karena di Jakarta itu nggak ada teman, nggak ada keluarga. Tapi saya tetap ada tekad gitu, saya mau ke Jakarta, saya mau berjuang. Entah itu mengajar musik aja nggak apa-apa deh gitu. Kayak di Surabaya gitu, saya kos. Saya udah kepikiran tuh kos gitu. Akhirnya singkat ceritanya saya mengumpulkan uang, pinjam sama teman waktu itu 350.000. Yang ini 50.000 di dompet, 300.000 buat bayar bis dari Banyuwangi ke Jakarta. Sebelum berangkat saya tiba-tiba teringat dengan pacar dari teman saya. Saya tanya sama teman saya dulu, Ci, pacarnya ada di Jakarta nggak? Oh iya, kenapa? Iya, saya mau ke Jakarta dong, tolong dibantu. Hah? Kamu ke Jakarta ngapain? Ya mau mengadu nasib di Jakarta. Mengadu nasib seperti itu sampai akhirnya ya sudah, akhirnya dikontak pacarnya dan pacarnya ya mengiyakan lah. Yaudah, saya ditelepon juga sama pacarnya teman saya itu dan akhirnya saya berangkat. Emang tahu di Jakarta kayak apa tuh, turun di mana terminalnya nggak tahu. Jadi ngasal aja, udah turun Rawamangun ya ikut-ikut aja. Sampai di Jakarta, saya dijemput, saya diberikan
kesempatan untuk tinggal di rumahnya sebelum dia mencarikan kos-kosan. Dan akhirnya setelah 4 hari saya harus pergi dan dicarikan kos-kosan. Karena saya bilang saya mau kos. Tapi saya sudah mikir itu, waduh kos gimana, siapa yang bayar ya. Tapi Tuhan tuh baik. Teman saya akhirnya membayar kos itu. Dan saya cuma punya duit 50.000 di dompet, nggak ada lagi. Puji Tuhan, teman saya memberikan saya handphone waktu itu yang lebih baik lah, walaupun cuman handphone biasa. Tapi puji Tuhan itu adalah bekal dan awal dari saya untuk bisa menjalani hidup dan menjalani karir saya dari nol. Tahun 2012, karena saya di Jakarta itu dari 2009 bulan 4, saya ingat banget itu. Tahun 2012 saya mulai dipromosikan Tuhan. Tiba-tiba saya tuh keinget sama satu teman saya, di mana saya pernah bertemu beliau itu pada saat 2010 apa 2009, saya lupa, 2009 apa 10 gitu deh. Saya bertemu dengan beliau dan waktu itu memang gak ada apa-apa sih. Ketika 2012 itu saya ingin mengontak dia. Saya bilang, kok apa kabar? Boleh nggak saya main ke tempat Koko? Tapi intinya sih nggak ada maksud apa-apa. Cuma pengen ketemu aja dan puji Tuhan. Sebelum saya ketemu beliau, puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya. Saya diberikan oleh satu keluarga laptop untuk membuat musik. Dan saya sangat diberkati banget dengan pemberian beliau. Waktu itu saya diberikan laptop 2011 dengan laptop yang baru. Karena dia tahu saya punya potensi dan saya bisa mengembangkan itu. Ketika 2012 saya ketemu dengan Koko ini dan Koko ini mulai melihat saya mempunyai potensi untuk membuat musik, membuat aransemen lagu. Sehingga beliau ini terinspirasi dan saya percaya itu dari Tuhan. Saya percaya banget itu dari Tuhan Yesus. Dan singkat cerita beliau mulai mempromosikan saya di teman-temannya bahwa Pin ini bisa membuat musik aransemen. Dan langsung saya disuruh membuat album anak-anak untuk pertamanya. Jadi lagu rohani tapi yang menyanyikan itu anak-anak. Dan setelah itu nggak berhenti sampai di situ. Saya mulai mendapatkan proyek-proyek rekaman yang lain untuk album orang dewasa, lagu rohani juga, sampai 6 album. Puji Tuhan sekali karena saya itu puji Tuhan dikaruniakan membuat musik itu cepat. Jadi sekitar misalkan satu lagu itu bisa berapa jam saja seperti itu dengan kondisi yang sudah full jadi seperti itu. Jadi ada orang membuat liriknya, dengan nadanya saya tinggal membuat aransemen musiknya. Tapi puji Tuhan banget, saya melalui proses itu 3 tahun. Bahkan sebelum tahun 2012, saya ingat banget itu mama saya bilang, ngapain kamu di Jakarta sudah 2 tahunan lebih gak ada hasil, pulang saja. Kan pikirnya kan orang gak bisa lihat, udahlah di rumah aja. Tapi saya gak mau, saya masih mau bertahan. Saya yakin saya bisa sukses, bahkan sukses luar biasa. Dan puji Tuhan saya lalui itu, dan 2012 saya mendapatkan itu. Tetapi saya tidak menyangka adalah oma saya setelah meninggal di tahun 2012, dan disusul mama saya 2013 juga meninggal. Tapi saya bersyukur sebelum mama meninggal, mama sudah tahu kalau saya
sudah bisa masuk TV dan segala macamnya, sehingga pemikiran keluarga saya jadi berubah. Yang dulunya meremehkan, yang dulunya tidak suka atau tidak anggap, setelah itu keluarga saya jadi menghormati atau memberikan apresiasi bahwa saya bisa berhasil di musik, dan Tuhan Yesus itu baik sekali buat saya. Kemurahan-Mu padaku takkan berubah, takkan terhingga. Keselamatan yang ku terima sungguh berharga, takkan ternilai. Saya melihat Pimpin itu adalah satu pribadi yang cukup ulet. Dia satu pribadi yang sangat percaya diri, sehingga lewat perjalanan hidupnya, sekalipun dia ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupannya, tapi hal itu tidak membuat dia patah semangat. Tapi saya lihat ada beberapa hal yang positif. Dia adalah orang pribadi yang terus berjuang untuk memaksimalkan kehidupannya. Saya percaya lewat kehidupan Pimpin ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi teman-teman yang hidupnya ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Ya, saya nggak ngelihat Pimpin punya kekurangan, malah saya ngelihat Pimpin itu punya kelebihan. Walaupun ya keterbatasan cuma hanya nggak melihat kan, tapi untuk bermusik saya lihat dia malah punya kelebihan banyak gitu. Kita nggak ada pemain keyboard, dia bisa main keyboard. Nggak punya basis, dia bisa. Nggak punya drum, dia bisa main drum. Gitar juga. Jadi malah saya nggak ngeliat dia seorang yang kurang, malah seorang yang berkelebihan buat saya sih. Kalau ditanya Chef Pimpin orangnya seperti apa sih? Orang yang luar biasa, sangat luar biasa. Yang pertama adalah pemaaf. Kalau ditanya apakah dia pernah sedih, pernah marah, saya tidak pernah melihat dia sedih dan marah. Hampir tidak pernah. Walaupun saya tahu dia pasti sedih karena di Jakarta nggak punya keluarga. Bahkan orang yang terdekat pun tidak menghiraukan dia. Bahkan orang yang terdekat pun kadang-kadang menipu. Tapi apakah dia dendam? Enggak. Dia orang yang pemaaf, sangat pemaaf. Bahkan terlalu pemaafnya sering digunakan orang-orang. Kemudian orangnya nggak pernah negative thinking. Orangnya selalu positive thinking. Jadi ketemu siapapun, dia selalu berpikir positif sama orang tersebut. Tuhan Yesus menciptakan kita semua serupa dengan gambarannya, bahkan sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka seperti saya diciptakan seperti ini tidak bisa melihat, saya tidak menyesal. Memang sih kepingin melihat, tapi bagi saya itu tidak menjadi keinginan yang utama untuk saya menggebu-gebu bisa lihat sampai saya mengabaikan hal-hal yang Tuhan sudah kasih ke saya, potensi musik. Kalau saya memikirkan kenapa ya saya nggak bisa lihat, saya ingin bisa melihat, saya ingin bisa melihat. Kalau saya fokus dengan itu, mungkin saya nggak seperti ini sekarang. Saya hanya terpaku meratapi ketidakbisaliatan saya sedih,
Saya ingin bisa melihat, saya menempuh berbagai macam cara untuk saya bisa lihat. Tapi saya nggak seperti itu. Saya tuh justru menginginkan saya bisa sukses dalam keadaan tidak bisa melihat ini. Karena saya tahu ketika saya sukses, ketika saya berhasil, maka saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Tuhan itu luar biasa, memberikan saya kehidupan yang sempurna. Mungkin menurut manusia nggak sempurna karena kamu nggak bisa melihat, Bin. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa lewat musik, lewat kesuksesan, lewat teman yang banyak, lewat apapun, bahkan saya diberikan pacar atau diberikan istri, anak, itu sangat sempurna sekali, bahkan sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau dibilang saya dendam nggak sama mama saya sama papa saya, bahkan papa saya itu, saya pernah telepon dengan beliau 2012 itu, tiba-tiba mama saya memberikan kontak dari beliau, walaupun mereka sudah tidak bersama, tapi nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba ada kontak mereka berdua. Saya diberikan kontaknya, saya telepon, saya SMS, dan beliau berkata, saya nggak layak dianggap sebagai papa kamu karena saya sudah menterlantarkan kamu sampai seperti itu. Tapi saya bilang, enggak papa tetaplah menjadi papa saya, apapun kondisi papa. Bahkan saya tahu dia cerita bahwa dia tidak memperkenalkan masa lalunya terhadap istrinya. Jadi istrinya sampai saat ini pun nggak mengerti kalau papa saya punya masa lalu, yaitu punya saya. Tapi saya nggak menjadikan itu sebagai masalah atau saya sedih. Saya mengampuni beliau karena beliau adalah papa yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau nggak ada beliau, mungkin saya nggak ada sampai saat ini. Mama saya juga begitu, saya ampuni beliau, apapun kondisi beliau, bahkan sampai beliau sudah tidak ada pun, sebelum beliau sudah tidak ada, saya sudah mengampuni beliau karena saya yakin Tuhan sudah terlebih dulu mengampuni mama dan papa saya. Jadi kenapa saya harus tidak mengampuni? Dan itu akan menghambat kemajuan kehidupan saya. Kalau saya dendam, saya sedih, saya meratapi, saya jengkel, itu pasti akan membuat hidup saya menjadi sakit hati. Saya nggak fokus dengan apa yang Tuhan berikan, dan saya akan menjadi orang yang tidak sempurna di mata Tuhan. Tapi ketika saya tidak fokus kepada itu, saya ampuni mama, saya ampuni papa, saya ampuni keluarga saya, semuanya. Tuhan selalu membuka jalan untuk saya bisa mendapatkan hal yang terbaik, bakal yang sempurna. Bagi Bapak Ibu semua yang telah menonton acara ini, kalau kalian mempunyai kondisi yang lengkap, yang bisa melihat, yang punya tangan, yang punya kaki, bahkan bisa bersekolah dengan baik, punya keluarga yang baik, justru kalian harus lebih baik. Karena kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa, bahkan lebih. Karena kalian punya sesuatu yang lengkap, indera yang lengkap. Bagi teman-teman juga yang seperti saya, atau mungkin lebih parah dari saya, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kita ini sempurna, bukan kecacatan atau yang menjadi aib atau menjadi apapun sehingga kita terhalang untuk maju. Tetapi biarlah dalam kondisi yang kita alami, kita bisa menjadikan itu sebagai cambuk, menjadikan semangat untuk kita bisa menggali potensi atau mengetahui bahwa Tuhan tuh memberikan kita potensi yang sempurna, yang bisa kita kembangkan menjadi talenta yang memuliakan namanya dan menjadi berkat buat sesama kita.